Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Lamba Briansyah, dan Mbak Jihan Aulian Imran, membawakan pembahasan maf'ul ma'ah. Yang penjelasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Jihan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita masuk ke pengertian maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah wa ismun fudlah wa qa'qa'a ba'da wawin bima'na ma'a masbuqatin bi jumlatin liyadulla ala syai'in hasala al-fi'lu bimusahibatihi ay ma'hu bila qasdin ila isyrakihi fi hukmi ma qablahu. Maf'ul ma'ah merupakan isim fudlah yang jatuh setelah wawu ma'iyah yang didahului jumlah sebelumnya. Maf'ul ma'ah ini bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi secara bersamaan tanpa bermaksud bersekutu dalam hukum lafaz sebelumnya. Jadi maf'ul ma'ah ini ditandai dengan wawu ma'iyah. Contoh maf'ul ma'ah itu, contohnya masyaitu wan nahar wal qamara sirtu. Contoh selanjutnya, zahabatu wa ghuruba syamsi. Di sini maf'ul ma'ah itu adalah wawu ma'iyah, yaitu huruf waw yang diartikan dengan bersamaan. Jadi zahabatu wa ghuruba syamsi itu saya pergi bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi maf'ul ma'ahnya adalah ghuruba, karena maf'ul ma'ah itu adalah isim fudlah yang jatuh setelah wawu ma'iyah tadi setelah huruf wa, ghuruba syamsi. Kemudian contoh selanjutnya, istaiqidtu wa taghridat thair. Saya bangun bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Contoh selanjutnya yaitu ja'al maliku wal jaish. Kemudian yang selanjutnya, syarat maf'ul ma'ah. Yang pertama, ayyakuna fudlah. Maf'ul ma'ah itu, isim yang menjadi maf'ul ma'ah itu harus merupakan fudlah. Artinya, maf'ul ma'ah tersebut sebagai pelengkap atau tambahan dari peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, tanpa maf'ul ma'ah pun kalimat sebelumnya sudah mafhum dan sempurna maknanya. Contohnya tadi astaiqidtu wa taghridat thair. Artinya, aku bangun bersamaan dengan berkicauannya burung. Jadi seandainya tanpa maf'ul ma'ah pun kalimat sebelumnya itu sudah sempurna. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna ma qablahu jumlah. Tidak akan bisa menjadi maf'ul ma'ah apabila sebelumnya bukan merupakan jumlah mufidah. Contohnya, sirtu wan naila saro ali wal jabala. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna al-wawu allati tasbiqahu bima'na ma'a. Wawu antara jumlah dan maf'ul ma'ah bermakna ma'a, yang artinya bersamaan. Jadi adanya wawu ma'iyah. Baik, pembahasan maf'ul ma'ah yang kedua yakni hukum lafadz setelah huruf wawu. Ahkamu ma ba'dal wawi. Yang pertama, wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Artinya, setelah huruf wawu wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Tidak diperbolehkan memberlakukannya sebagai athof. Contoh maf'ul ma'ah di dalam Al-Quran, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Yang kedua, wajib athof. Contoh setelah wawu harut dijadikan athof adalah ja'a zaidun wa amrun wa qablahu. Zaid telah datang dan Amr sebelumnya. Mengapa wajib athof? Karena antara Amr dan Zaid mushtarok dalam hukum datang, sehingga Amr diatofkan kepada Zaid, maka wawu disebut huruf athof. Zaid dan Amr sama dalam i'rabnya karena athof. Yang ketiga, sebaiknya berlaku maf'ul ma'ah. Maksudnya, setelah wawu bisa dijadikan sebagai athof dan juga bisa berlaku maf'ul ma'ah, namun memberlakukannya sebagai maf'ul ma'ah lebih diunggulkan dalam kurung rojih. Contoh, ji'tu wa kholidan, artinya saya datang bersama Khalid. Dalam contoh ini, mengapa athof lemah dan diunggulkan maf'ul ma'ah?
Penyebabnya karena kebiasaan orang Arab tidak mengatofkan kepada maktuf berupa domir marfu muttasil, baik baris maupun mustatir secara langsung. Jika harus diatofkan, mereka memberi pemisah seperti contoh ji'tul yauma wa Khalidun, artinya hari ini aku dan Khalid datang. Dan yang terakhir, sebaiknya sebagai atof. Arti dari diunggulkannya sebagai atof apabila memungkinkan tanpa adanya aspek yang melemahkan, baik dari sisi targhib maupun makna. Contoh atof dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dan Al-A'raf ayat 19. Contoh, uskun anta wa zaujukal jannah, artinya bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Zaujuka ini atof kepada dhamir rofa, mustatir wujub pada fi'il amr, namun dipisah dengan dhamir munfasil anta. Ada satu lagi lafadz setelah wawu tapi bukan berlaku seperti keempat di atas. Contoh, akaltu khubzan wa ma'an, saya makan roti dan minum air. Contoh ini tidak bisa dijadikan maf'ul ma'ah atau atof, karena jika atof harus ishtirok hukum pekerjaan, sementara air tidak mungkin menggunakan makna air, makan air, sehingga lafadz ma'an sebagai maf'ul bih dan fi'il yang dibuang. Lanjut pembahasan yang terakhir, yakni amilnya maf'ul ma'ah. Al-amil fil maf'ul ma'ah. Al-fi'lu yushbahu alaihi min fi'lin au ismin ma'ahu ma taqaddama al-maf'ula yansab sirtu wal laila ana dhahibun wa khalidan wal ismu alladhi yushbahu nahwu. Amil yang menjadikan maf'ul ma'ah dibaca nasab itu ada kalanya fi'il dan isim serupa fi'il. Ada pula yang amilnya muqaddar. Ini biasanya maf'ul ma'ah jatuh setelah huruf istifham, seperti kaifa dan ma. Contoh, ma anta wa khalidan wa kaifa anta wa safara ghadan. Amil yang ditakdirkan berupa takunu, amil maf'ul ma'ah ini letaknya harus di depan. Tidak boleh maf'ul ma'ah dulu baru amilnya disebutkan belakangan. Tidak boleh maf'ul ma'ah dulu baru amilnya disebutkan belakangan. Lah itu tidak boleh. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salahnya, bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron.